Bapak Mahendra dan teman-teman sekalian. Saya Aurelia Nindya Krisnadewati dari kelas profesional DKV 2020 akan menjelaskan tentang tinjauan desain. Sebelumnya izinkan saya untuk membagikan presentasi saya. Ya. Sebelumnya, desain menurut KBBI dapat dijelaskan sebagai suatu kerangka bentuk, corak, motif, dan juga rancangan. Kemudian, pada kesempatan kali ini saya akan membagi 3 bagian dalam presentasi saya. Yang pertama, kita beralih ke era revolusi industri. Dalam desain terdapat 2 tahap dalam revolusi industri. Yang pertama terjadi pada tahun 1770 hingga 1870, di mana mulai mengarah pada air, uap, besi hingga bergeser ke pertanian. Selanjutnya, tahap kedua terjadi pada tahun 1870 hingga 1914, di mana mulai ada teknologi elektronik, mesin, dan juga oli. Kemudian, revolusi industri pada abad ke-19 menghasilkan jenis tipografi, yaitu 26 huruf alfabet. Yang dilanjutkan pada tahun 1815, di mana Vincent Vickins memunculkan jenis tulisan yang lebih dekoratif di seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1820, Robert Thorne mengeluarkan jenis huruf yang semakin tebal, hampir sama seperti sans serif. Dan juga muncul gaya desain Victorian, di mana masih menggunakan gaya turunan pada abad pertengahan. Umumnya, gaya desain ini lebih berwarna, berisi penuh dan terkesan alami dan natural. Yang selanjutnya, pada abad ke-19 muncul jenis desain Art Nouveau atau Jarret yang terinspirasi dari bentuk dan struktur alami dan juga alam. Kemudian, pada sekitar abad ke-20-an digantikan oleh gaya desain modern. Kunci dari revolusi industri ini ialah pergeseran populasi dari yang bekerja di pedesaan seperti pertanian menjadi ke pabrik di perkotaan. Kemudian mulai adanya produksi massal sehingga dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Dan yang terakhir mulai adanya tenaga uap, kereta uap, dan mesin uap. Selanjutnya kita beralih ke era modern. Pada era modern ini, lebih tepatnya pada abad ke-20-an, muncul gaya desain modernisme yang terjadi karena adanya revolusi industri seperti lahirnya teknologi kelistrikan, komunikasi, energi yang berasal dari batu bara dan minyak bumi. Selanjutnya, gaya desain di sini lebih fungsional dan psikologis untuk memenuhi kebutuhan hidup, rasional dan individualistis. Yang ketiga, mulai adanya pemikiran jika desain mereka juga untuk banyak orang dan lebih fokus pada masyarakat dan lingkungan. Dan yang terakhir adalah gaya desain juga geometris, sederhana, fungsional, dan dekoratif tanpa ornamen dan warna yang cenderung natural atau warna asli bahan. Selanjutnya, muncul sekolah Bauhaus pada tahun 1919 di Jerman, di mana para pengajar didominasi oleh seniman, pengrajin, bahkan pelukis. Karya Bauhaus sendiri lebih mengarah ke bentuk kubisme dan ekspresionisme. Pada masa ini, Bauhaus menciptakan metode pendidikan seni rupa, desain, kriya, dan arsitektur yang terpadu, memberi bentuk yang lebih jelas mengenai apa dan bagaimana desain modern itu. Selanjutnya muncul jenis tipografi yang kemudian dikenal dengan nama sans serif oleh Herbert Bayer, seorang mahasiswa di Bauhaus. Dan yang selanjutnya, sekitar tahun 1882 sampai 1940, Paul Renner merancang huruf berbasis mesin yang disebut tipografi baru dan masih menjadi keluarga dari sans serif. Dan biasanya pada tahun ini jenis huruf ini sering banyak digunakan. Inti dari Bauhaus ini sendiri sebagai simbol formalis dan rasionalisme. Selanjutnya, kita beralih ke The New York School.
di mana seorang desainer Amerika bernama Paul Rand memiliki gaya desain yang dinamis secara visual dengan elemen dan simbolis yang tidak terduga. Yang kedua, tipografi figuratif muncul dari seorang desainer grafis yang menggunakan letterdom sebagai gambar. Dan yang terakhir, gaya desain modern Amerika lebih formal dan lebih intuitif daripada desain modern di Eropa. Setelah dari kedua sekolah tersebut, muncullah filsafat modernisme. Dari beberapa tokoh, yang pertama saya akan membahas dari Walter Gropius, yang muncul pada tahun sekitar 1883 hingga 1969, di mana lebih menekankan bahwa suatu benda itu harus dapat memenuhi fungsi dengan cara apapun. Selanjutnya, Louis Sullivan, di mana lebih menekankan bahwa bentuk dan ruang itu mengikuti fungsi dan struktur yang tidak perlu ditutupi. Dan yang terakhir adalah Frank Lloyd Wright, di mana makna dari suatu bangunan harus terlihat secara objektif, estetika dan konstruksi sama pentingnya. Dan yang terakhir, materi yang kita bahas adalah desain dan budaya. Budaya berasal dari kata color, yang berarti semua sumber daya manusia dan kegiatan untuk mengolah dan mengubah alam, menurut Kunchoro Ningrat. Selanjutnya, ada juga pengertian menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu budaya sendiri merupakan hasil perjuangan masyarakat terhadap alam dan zaman. Kembali lagi ke Kunchoro Ningrat, di mana ia menuturkan 7 unsur budaya. Yang pertama, sistem keagamaan dan upacara keagamaan. Yang kedua adalah sistem dan organisasi sosial. Yang ketiga adalah sistem pengetahuan, kemudian bahasa, seni, sistem mata pencaharian, dan yang terakhir adalah sistem teknologi dan peralatan. Setelah itu, muncul teori waktu dalam 4 periode. Yang pertama ialah menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Yang kedua adalah penemuan tulisan di Sumeria, Mesir, dan Cina. Kemudian munculnya kerajaan besar, penemuan kuda sebagai sarana untuk memperluas geografis cakrawala. Selanjutnya yang ketiga adalah poros perkembangan dunia kontemporer. Muncul beberapa filsuf, mulai ada pertarungan rasional melawan mitos, dan yang terakhir lahirnya budaya ilmiah, filosof modern, Eropa, Cina, India, Arab sebagai poros perkembangan ilmu pengetahuan muncul ilmu perspektif. Yang selanjutnya, desain adalah sebuah representasi sosial budaya masyarakat di mana desain benar-benar hidup, bukan suatu budaya dalam arti kumpulan sisa bentuk, warna, dan gerak masa lalu. Kemudian munculnya diferensiasi gaya desain. Ada 4 macam di sini. Yang pertama berdasarkan periodisasi, yang kedua berdasarkan tempat, yang ketiga munculnya gerakan budaya, yang terakhir adalah gaya pribadi. Sedangkan untuk faktor pengembangan gaya desain sendiri juga ada 4. Yang pertama ialah kondisi sosial budaya setempat, kemajuan teknologi pembangunan ekonomi, pengaruh desain atau gaya artistik, dan yang terakhir inovasi atau penegasan konseptual dari kelompok atau individu. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.